Apa arti logos menurut konteks zaman itu? Ya tentu saja firman sama dengan logos. Pada mulanya adalah logos dan segala sesuatu diciptakan melalui logos, yes. Tetapi logos itu ada kata-kata yang mirip dengan kata-kata kita sekarang. Logika, logic, itu akar katanya adalah logos. Karena arti lain dari logos itu adalah reason for being, purpose of existence. Dalam bahasa Indonesia adalah alasan kenapa sesuatu itu ada. Tujuan suatu entitas itu diciptakan. Allah kita adalah Allah yang logos, logik. Artinya semua yang diciptakan Tuhan itu ada alasannya. Semua hal yang ada di dunia ini termasuk hidup saudara ada maknanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa alasan atau tujuan di balik eksistensinya. Itulah sebabnya saudara, semua orang cari makna. Kita hidup dalam kecenderungan dosa dan selalu mengkaitkan diri kita dengan narasi-narasi yang fana di dalam dunia. Namun semua narasi itu akhirnya membawa kehampaan, kekosongan. Semuanya sia-sia. Namun kalau saudara sadar, logos yang kamu cari-cari itu sekarang sudah jadi pribadi, namanya Yesus Kristus. Apa artinya saudara? Dalam semua narasi yang menyentuh hati kita, semua cerita dan semua struktur budaya, bahkan semua dongeng yang menggugah hati, ada suatu dambaan di dalam hati kita yang kita cari-cari, dan benang merahnya merujuk kepada suatu cerita di atas semua cerita. Yaitu ceritanya siapa? Ceritanya Yesus Kristus. Cerita Yesus bukan hanya salah satu dari semua cerita yang ada, namun semua cerita itu menunjuk kepada cerita Yesus. Kalau ada cerita pembebasan, cerita pengorbanan, cerita cinta yang begitu murni, indah dan tanpa syarat, cinta yang rela berkorban, yang biasanya cerita itu hanya terdapat di cerita-cerita fiksi, legenda, fantasi. Cerita itu, logos itu 2000 tahun yang lalu. Saudara lihat kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus adalah cerita di atas segala cerita yang ada. Dan cerita ini namanya Injil. Dan kabar baik ini adalah Sang Logos menjadi manusia. Kalau kita suka cerita pahlawan, pembebas, pengorbanan, kasih yang tanpa syarat, perhatikan, karya salib Kristus adalah kisah nyata, cerita kepahlawanan yang terbesar. Logos yang menjadi manusia dengan kasih tanpa syarat, rela berkorban. Yang mulia jadi hina, yang gak bersalah harus dihukum, yang kudus jadi dosa, yang kekal menjalani maut. Untuk apa? Menebus saudara, membebaskan kita, memberikan kita yang hina kemuliaan, kita yang bersalah kebenaran, kita yang berdosa kekudusan, kita yang mestinya mati kehidupan yang kekal. Dia adalah perwujudan kisah cinta terbesar. Dia yang cantik mengasihi kita yang buruk rupa. Cerita Yesus adalah the ultimate beauty and the peace. Dia yang menukarkan hidupnya demi menyelamatkan kita yang jahat, yang keras kepala, yang tidak berdaya. Dengan gagah berani dia menghadang maut demi membebaskan saudara dari upah dosa yang adalah maut. Melalui kematian Yesus di salib dan kebangkitannya, Kristus selalu hadir menjadi pahlawan kita, menjadi happy ending kita di dalam setiap momen kehidupan kita. Pertanyaan reflektifnya hari ini, apa yang menjadi logos kita? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Maukah kita menghidupi ceritanya? Apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita? Hari ini saya mau mengajak saudara untuk bertobat dari menghidupi cerita kita sendiri dan membuat narasi hidup dengan kekuatan sendiri. Stop, pandang kepada Dia yang sudah menjadi pahlawan kita, yang menyelamatkan kita. Dialah cerita dari semua cerita yang kita dambakan. Hidupilah ceritanya.